kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di mana saja Anda berada saat ini, saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin. Dan saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Nah saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tetapi semata-mata karena Tuhan kami ada sebagaimana berada. Terpujilah Engkau, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya kami berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara, hari ini adalah hari Kamis, ya, Kamis 14 April 2022. Dalam tradisi gereja hari ini disebut dengan Kamis Putih. Nah, Kamis Putih adalah hari Kamis sebelum Paskah. Pada hari raya Pekan Suci ini, umat Kristen mempunyai tradisi memperingati perjamuan malam terakhir yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebelum kemudian dia ditangkap lalu kemudian dieksekusi mati di kayu salib. Nah, hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam kalender gereja. Di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 disebutkan di sana bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan kita. Dosa telah memperbudak kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi berbuat benar di hadapan Allah. Karena dosa mendatangkan murka dan hukuman Allah atas kita. Kita sama sekali tidak bisa mengatasi masalah dosa kita, saudara. Satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, harus datang ke dunia dan menyerahkan nyawanya dengan mati di salib untuk mengatasi dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah dampak pengorbanan Kristus bagi kita? Saudara, melalui pengorbanan Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah, ditebus dari kuasa dosa dan kemudian diperdamaikan dengan Allah. Nah saudara, melalui kesempatan ini kita akan melihat beberapa hal yang penting untuk kita ketahui dan ya menjadi perenungan kita, yaitu yang pertama adalah pembenaran. Saudara, tidak ada seorang pun yang mematuhi hukum Allah. Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11 mengatakan begini, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, karena itu dengar baik saudara, dalam kekudusan dan keadilannya Allah menjatuhkan hukuman bagi manusia. Seperti seorang hakim di depan pengadilan, Allah menyatakan manusia bersalah di hadapannya dan karena itu harus dihukum. Tetapi puji Tuhan saudara, puji syukur, haleluya 12 kali. Ya, syukur kepada Allah. Allah sendiri menyediakan jalan keluarnya
bagi manusia yang berdosa. Ia mengirim putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman atas dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi berada di bawah penghukuman Allah. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi dinyatakan bersalah di hadapan Allah, melainkan dinyatakan benar di hadapannya. Saudara bisa lihat itu di Roma pasal 3 ayat 24. Nah, di dalam Galatia pasal 2 ayat 16, di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi yang pertama adalah apa, saudara? Pembenaran. Yang kedua, saudara, hal penting yang kedua, penebusan. Ya. Kata penebusan ini adalah kata yang sangat menarik, saudara. Setelah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, seluruh umat manusia berada di bawah kuasa dosa. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sudah bisa baca itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Melalui kematian Yesus, Yesus telah menebus kita dari perbudakan dosa. Kristus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara bisa baca itu di Matius pasal 20 ayat 28. Yesus Kristus telah membayar lunas harga kita sebagai budak dosa dan menjadikan kita budaknya. Ya, menjadi hamba kebenaran. Dahulu sebelum kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah hamba dosa. Akan tetapi sekarang, setelah kita menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita adalah hamba kebenaran. Di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 17 dan 18 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, di sana juga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Kristus telah membayar harga yang mahal untuk menebus kita, yaitu dengan darahnya sendiri. Jadi kita sudah ditebus, dan oleh penebusan itu kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita orang benar. Ya kan? Roma pasal 3:24. Bahkan kita menerima pengampunan dosa, saudara ya. Efesus 1 ayat 7. Bahkan kita menerima apa? Berkat Abraham. Kalau saudara baca di Galatia pasalnya yang ketiga ayat 13 dan 14. Nah saudara, yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah pendamaian. Allah itu kudus dan sangat membenci dosa. Amin. Karena itu ketika kita hidup dalam dosa, kita menjadi musuh-musuh Allah. Kita hidup tereliminasi, ya kan, dari Allah, terpisah dari Allah. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga ia mau merestorasi relasi kita dengannya.
Ketika kita masih seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Saudara baca itu di Roma pasal 5 ayat 10. Karena ia adalah kudus dan tidak bisa membiarkan dosa, ia menetapkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi korban pendamaian bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Amin. Kristus menanggung hukuman atas dosa kita dengan kematiannya, dan dengan demikian mendamaikan saudara dan saya, kita semua dengan Allah. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya hal ini bisa memotivasi kita semua untuk hidup bagi Dia. Amin. Kalau ku hidup baginya. Amin. Nah, jika Anda belum menjadikan dirimu sebagai pengikut Kristus dan mengakuinya ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Bukan kebetulan engkau mengikuti tayangan ini. Ini saatnya engkau membuka hati dan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelesaikan dosa supaya engkau dapat hidup yang kekal. Engkau harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukalah hatimu saat ini dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi 3 hal yang kita pelajari dari peristiwa kematian Yesus di salib. Yang pertama adalah pembenaran, kita sudah dibenarkan. Dan yang kedua, kita ditebus, kita mendapatkan penebusan. Oleh penebusan itu kita menerima pengampunan dosa di Efesus pasal 1 ayat 7. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma di Roma pasal 3 ayat 24. Kita menerima berkat Abraham, Galatia pasal 3, 13 dan 14. Dan kita menjadi milik Allah. Kalau saudara baca itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan ini. Dan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah, yaitu kita sudah didamaikan dengan Allah. Maka kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdamai dengan Allah. Kita juga berdamai dengan sesama kita. Dan kita menjadi seorang yang pembawa damai. Di mana kita berada ada damai sejahtera. Ada sukacita. Amin. Jadi kalau ada yang hanya membawa permusuhan, yang bikin ulah, ya, yang apalagi bikin rusuh, nah itu pasti bukan dari Allah, ya. Karena Allah selalu membawa damai sejahtera. Di mana ada Roh Allah dan kebenarannya, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Maka itu saudaraku yang kekasih, besok kita akan memperingati kematian Yesus Kristus. Nanti juga ada ibadah ya secara online juga dari GCC. Ya, besok akan ada ibadah. Baik saudara, mari kita siapkan diri untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami boleh berada di hari Kamis putih hari ini, di mana kami boleh merenungkan kembali betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Engkau peduli akan kami. Maka tidak ada persoalan yang tidak bisa teratasi, tidak ada masalah yang tidak bisa kami selesaikan, sebab Engkau ada beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada hari ini. Jika mereka sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau berbelas kasihan, Engkau berkemurahan atas setiap mereka. Jika mereka berada dalam keadaan yang letih lesu berbeban berat, Engkau hadir memberikan kelegaan. Sebab Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih, berkati apa yang dikerjakan oleh seluruh sahabat Galilea. Tuhan buat mereka ada promosi-promosi, dan Tuhan juga akan buat terobosan-terobosan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan dan kuasa, kemuliaan